Karena kami mau belajar bagaimana hidup kami lebih menyenangkan Tuhan. Dan kami pulang dengan membawa jawaban, membawa jalan keluar dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Minggu lalu saya percaya kita diberkati oleh Pastor Owen dan Pastor Evelyn. Hari ini saya akan menyambung bagaimana kita membangun pernikahan kita di dalam Tuhan. Growing deeper, lebih kuat lagi. Dan di tengah minggu saya dapat pertanyaan lagi. Ada anak muda bilang, "Mah, kayaknya saya nggak tepat nih sebulan ini ikut kebaktian." Mamanya tanya kenapa topiknya untuk om-om, tante-tante keluarga. Saya bilang kasih tahu sama anaknya ibu, justru dari muda kita belajar bagus banget. Karena nanti waktu anaknya ibu menikah, kita udah punya bekal. Karena nggak banyak yang ngajarin tentang pernikahan. Jadi ini makanan rohani itu kayak kita makan nasi, makan daging, makan ikan, buah. Semua makanan itu untuk segala usia bagus. Jadi firman Tuhan untuk segala usia bagus. Bahkan untuk om tante yang udah jadi opa oma bagus. Untuk anak cucu. Jadi cocok untuk kita semuanya. Bahkan minggu depan kita akan belajar hubungan anak dengan orang tua. Kita bukan hanya akan belajar firman Tuhan tapi ada kesaksian langsung. Papanya sama anaknya akan khotbah bareng minggu depan. Kurang lebih seperti itu. Yuk langsung aja ke firman Tuhan. Bapak ibu yang dulu pernah menikah, mungkin pernah berpikir gini, aduh nanti kita berdua tinggal sama-sama, membangun rumah tangga, kita udah cocok. Kamu suka makan kue tiaw, aku suka makan kue tiaw. Kamu suka naik gunung, aku suka naik gunung. Kamu suka traveling, aku suka traveling. Kamu suka warna biru, aku suka warna biru. Kamu ngomong Hokian, aku ngomong Hokian. Wah, terus kita makan es kelapa berdua. Ya, habis pesta pernikahan, kenapa nggak sesuai dengan iklan dan mimpi kita ya? Ada yang pernah ngalami seperti itu nggak? Kaget aku. Siapa yang sama persis, benar-benar persis seperti mimpi saya. Yang meleset jauh, yang meleset tipis. Nah, yang udah mau menikah, tetap aja nikah. Jadi nggak nikah, nggak diteruskan pernikahan, cari yang lain pun akan sama seperti itu. Jadi judul khotbah saya adalah mengatasi ketidakseimbangan dalam pernikahan. Biar kita nggak rasa bersalah, kita ambil contoh-contoh aja di Alkitab. Pria paling pertama yang diciptakan sama Tuhan sempurna tuh namanya Adam. Dan wanita tercantik. Jadi kalau ada wanita-wanita yang berpikir dia paling cantik, maaf ya, Hawa tuh paling cantik. Karena dia diciptakan oleh Tuhan sendiri dari tulang rusuk Adam. Sempurna. No botox, no filler. Dia cantik sekali. Tapi ternyata mereka hidup dalam ketidakseimbangan. Karena Tuhan itu kasih kita kehendak bebas. Setiap hari untuk hidup kita bisa berjalan baik kita harus seimbang. Dikasih satu hari 24 jam. Mau dipakai doa semuanya ya terserah kita. Mau tidurnya 8 jam, olahraganya 4 jam, makannya 5 jam, Netflixnya 7 jam. Atau belajarnya 7 jam, pacarannya 5 jam. Kita yang harus ngebalance supaya hidup kita jadi baik. Pernikahan pun mau dikasih yang baiknya seperti malaikat. Suaminya tuh kudus banget, ada bulatan di atas yang gak nginjek tanah. Tapi kalau kita bisa ngebalance, gak bisa balance, suaminya pun mungkin gak akan tahan sama kita. Nah kembali ke Adam dan Hawa. Hawa kan digoda ya. Hawa digoda, dia tergoda. Dia ambil buah yang dilarang untuk makan, dia makan. Dan Alkitab bilang buah itu dikasih sama suaminya dan suaminya pun memakannya. Mestinya suaminya ngapain? Kalau bicara tentang keseimbangan. Dia akan bilang gini, wah gak boleh loh. Firman Tuhan bilang itu gak boleh dimakan. Nanti kita mati. Mestinya gak boleh kan? Jawablah, iya kan? Jadi di suami istri ada yang satu rem, satu rem. Ada yang satu gas. Jadi satu hancur, satunya ngegas, dua-duanya hancur. Ada yang satu rem, satu gas. Ada yang dua-dua cinta Tuhan, ada yang dua-dua duniawi. Bapak Ibu yang mana? Kalau yang jenis ini Adam dan Hawa, dua-duanya gimana nih? Sama Tuhan langsung loh. Khotbahnya nggak pakai pendeta, langsung Tuhan ngomong. Satu tergoda, dia kasih suaminya langsung tergoda, dua-duanya langsung jatuh dalam dosa. Rasa bersalah udah gak hilang ya, karena contohnya Adam dan Hawa. Ambil suami istri yang berikut. Abraham.
Dapat firman dari Tuhan, Bram, kamu tuh akan jadi bapak segala bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di lautan. Orang yang memberkati kamu akan diberkati, orang yang mengutuki kamu akan dikutuk. Dijanjiin terus, tambah tua. Enggak hamil-hamil si Sarah. Satu saat si Sarah bilang sama si Abraham, saya modifikasi sedikit ya. Bram, apa? Apa sih? Hagar. Kenapa? Boleh kan? Maksudnya? Siapa tahu punya anak. Siapa tahu punya anak dari Hagar. Siapa yang mulai? Sarah. Itu hambanya dia. Kamu tidur aja sama Hagar. Kan Tuhan janji, aku gak bisa punya anak. Akhirnya dia tidur sama Hagar. Hambanya si Sarah. Yang nyuruh Sarah, istri sahnya. Akhirnya Hagar hamil. Lahirlah anak namanya Ismail. Mulai saat itu terjadi masalah. Karena hambanya hamil, dia memandang rendah tuannya si Sarah. Problem mulai terjadi. Salah Sarah atau salah Abraham? Mestinya waktu si Sarah bilang ini, Bram, Abraham bilang apa? Nggak boleh. Mestinya kan gitu kan? Nah, kasih contoh lagi. Kayaknya nggak nangkep lagi ya, Lot. Ingat Lot sama Abraham kan? Lot ponakannya Abraham kan? Abraham kaya, ngajak si Lot. Lot ikut kaya. Gara-gara kaya, pegawainya berantem. Karena gak punya tempat naruh harta. Mendingan kaya berantem atau miskin berantem? Udah kaya berantem, ya kan? Akhirnya omnya baik. Udah deh, Lot pilih aja mau yang mana. Om ngalah. Dia pilih tempat yang kelihatannya subur semua, namanya Sodom dan Gomora. Akhirnya tempat itu menjadi tempat yang penuh dengan perzinahan, jahat. Tuhan mau musnahkan. Waktu mau dimusnahkan, Lot sama keluarganya mau diselamatkan. Dia bilang, ayo Lot cepetan jalan. Lama ngelihat ke belakang karena ada harta. Ditarik cepetan, udah mau hujan, cepetan. Kalau enggak keburu loh. Begitu dia ditarik, jangan lihat belakang ya. Istrinya lihat belakang. Jadi tiang garam. Kenapa? Koleksi tasnya masih di rumah. Nah, ini contoh nanti kita belajar nilai-nilainya. Kita lihat ya. Lompat aja Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nggak balance. Yang satu mau dengar Tuhan mau selamat. Yang satu lihat koleksi. Aku nggak tahu loh ya. Ini kan saya kalau baca firman tuh ngerenung kenapa sih sampai dilihat di ke belakang. Mungkin juga anjingnya, dia inget kucingnya, anabulnya begitu. Oke, Ayub sekarang. Sampai sini cukup nggak sih contohnya? Aku ada 20 contoh nih. Ayub kan saleh kan? Ayub saleh tiba-tiba ada musibah kan terjadi. Udah pada baca Ayub belum semuanya? Udah. Udah gitu bisul, barah dari atas sampai bawah kan? Mestinya kalau suami dari kaya, hebat, diizinkan Tuhan ngalami masalah, istrinya gimana? Sebagai keluarga yang seimbang. Kan janji nikah dalam keadaan susah maupun senang. Harusnya istrinya gimana? Loh, kan aku bertanya, istrinya mestinya gimana? Istri kan penolong kan? Mestinya istrinya gimana? Menolong. Tapi coba kita lihat. Ayub 2 ayat, lompat deh. 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Mau kegigal terus? Itu saya tambahin. Kutukilah Allahmu dan matilah. Disuruh mati suaminya. Padahal janji nikah sampai kematian memisahkan kita, bukan disuruh mati duluan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Padahal di Ayub 42 ya, Tuhan memulihkan Ayub, dikasih anak-anak lagi, dikembalikan 2 kali lipat lagi. Cuma dalam pembentukannya itu dia gak sabar. Bayangin ya, nunggu sampai kita dapat jawaban Tuhan, ketemu pasangan gak seimbang. Capek loh. Satu contoh lagi deh. Kasih respon lah. Kalau nggak aku kasih contoh terus nih, nggak masuk khotbah. Oh atau apa 1, 2, 3. Oh, kok dia kayak ngebacain kita gitu ya? Oke, satu contoh lagi Nabal sama Abigail. Nih, baca aja deh.
1 Samuel 25 ayat 2, 3 sampai 35. Baca ya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Kok mau ya? Emang pas pacaran tuh kelihatan gak sih? Kalau cowok tuh kasar? Kira-kira kenapa si Abigail mau? Kaya, kan dia bijak. Mungkin dia pikir dia bisa ditundukkan kali. Udah lah ya, kita gak usah bahas lah ya, udah tertulis. Kan toh dia juga udah kawin, kapan kita bahas. Nah, saya cuma mau cerita gini ya, bagi yang belum menikah, Tuhan tuh udah tunjukkan sebelum nikah. Yang nikahnya dalam keadaan baik aja, yang lari-lari di pantai, makan es kelapa berdua aja. Itu untuk nyeimbanginnya gak gampang. Apalagi yang sebelum menikah, yang papanya udah bilang pikir lagi. Adik kakaknya udah bilang pikir lagi. Udah gitu. Udah, gak ada. Sepantai Indah Kapung gak ada yang seperti dia. Yang udah kayak begitu aja masih udah. Pokoknya kawin. Yang lari di pantai aja susah nyeimbanginnya. Apalagi udah berdarah-darah. Nah ini ceritanya nih. Jadi Daud itu minta tolong. Kamu kan pengusaha dijagain sama kita. Karyawan-karyawan kita lagi lapar. Bagi roti dong sama air. Orang kaya loh ini. Enggak, nanti macem-macem lagi. Dan istrinya tahu, kalau raja digituin, urusannya bisa panjang. Tanpa sepengetahuan suaminya, si Abigail itu pergi ngasih roti sama air. Supaya apa? Bisnis suami tetap dijaga, dia berhikmat. Nah ini ayat 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Suaminya seperti itu tapi istrinya bisa ngebalance. Jadi selamat. Tapi kalau suaminya gila, istrinya bilang gini, hah lu doang yang bisa gila, gue juga bisa. Selesai ke rumah tangga. Masuk ke khotbah. Bagaimana mengatasi ketidakseimbangan dalam keluarga. Mobil aja perlu dibalance, dispurring, balancing, apalagi pernikahan. Kejadian 2 ayat 18. Baca sama-sama, semangat, sepakat, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan bahasa aslinya adalah kanekdo. Bukan kanebo, itu buat cuci mobil. Itu artinya adalah setara, seimbang atau saling melengkapi. Saya sudah seiman kok, segilgal, sekebaktian. Tetap ada kurangnya. Makanya ketidakseimbangan itu harus dilengkapi. Kata sepadan itu adalah seimbang. Jadi menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai lihat kurangnya. Mulai lihat kelemahannya, diseimbangkan. Supaya tetap jalan lurus sampai kematian itu memisahkan kita. Itu pernikahan. Kuncinya gimana biar bisa seimbang? Amos 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Can 2 walk together unless they are agreed? Sepakat. Saya akan bahas 3 hal. Bagaimana membangun pernikahan yang seimbang? Yang pertama, sepakat akan tujuan pernikahan. Kalau kita lihat dari beberapa contoh, masih banyak banget contohnya di dalam Alkitab. Orang gak balance karena gak punya tujuan. Bayangin ya, 2 menjadi 1. Suami istri. Suami tujuan pernikahannya ke sini, istri tujuan pernikahannya ke sini. Gak balance lah. Atau udah jadi 1 nih. Tuhan udah gariskan tujuan pernikahan adalah ini. Karena yang bikin pernikahan kan Tuhan. Tapi suami istri mau begini. Saya mau menikahnya begini nih tujuannya. Begitu ada badai tantangan, dia gak akan kuat. Goyang. Tujuan pernikahannya ke sana, dia jalannya ke sini.
Banyak orang menikah tujuannya nggak jelas. Rata-rata nih gini ya. Kita berduaan, terus punya anak. Kita nanti gedein anak. Yang satu nikah di Itali, satu nikah di Bali, satu nikah di Indo aja, Jakarta. Jadi agak low. Terus nanti punya cucu. Habis itu kita main cucu selama pinggang kita kuat. Terus nanti kita tinggal berdua jalan-jalan keliling dunia. Sampai tunggu dipanggil Tuhan. Gitu. Kalau dipanggil Tuhannya lama ngapain? Nah, sembari nunggu dipanggil Tuhan itulah banyak gangguan yang terjadi sehingga ketidakseimbangan terjadi. Keadaan baik loh, bisa ribut gak karuan kayak Tom and Jerry. Lucu ya, anak-anak udah gede. Itu yang kami hadapi dalam pelayanan. Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi biar balance, hari ini kita kembali sepakat tujuan pernikahan. Tujuan yang pertama serupa Yesus. Yang kedua itu melahirkan keturunan ilahi. Yang ketiga itu menjadi display kerajaan surga. Kerajaan Allah. Nanti saya akan bahas satu-satu. Jadi mulai hari ini belum ada yang terlambat. Nanti akan ada badai, tantangan, ada masalah. Tapi kalau kita fokus, kita sepakat ya mulai hari ini ya. Kita saling menjaga, saling balance. Ini tujuan kita. Nggak bisa dibelokin kemana-mana. Pasti aman pernikahannya. Yang pertama serupa Yesus. Ambil satu aja contoh ya. Yesus itu kan kasih ya. Apapun yang terjadi, aku akan sayang kamu. Yesus sayang sama jemaatnya sampai mati di kayu salib, berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga. Saya udah gak kuat Pak ngadapin suami saya. Sakit, udah mati belum? Belum, masih bisa. Sampai tujuannya tercapai. Gak kuat ngadapin anak-anak. Udah mati belum? Belum. Hadapin sampai tujuannya tercapai. Sakit Pak, ngadepin mertua. Udah mati belum? Belum. Masih kuat sampai tujuannya tercapai. Sampai mertua lihat Yesus. Sampai istri lihat Yesus. Sampai suami lihat Yesus. Aku pun nggak amin, aku akan terus khotbah sampai tujuannya seperti itu. Seperti itu rasanya. Ini tujuan pernikahan. Kasus-kasus ini loh, orang cuma dimintain roti sama karyawannya Daud nggak dikasih padahal dia orang kaya. Di mana generosity-nya? Bagaimana orang-orang susah itu bisa lihat Yesus? Si Abigail bisa bilang manabal-nabal, ingat loh, tujuan pernikahan kita kan jadi serupa Yesus. Kan mereka cuma minta roti sama air. Kita punya 3.000 domba. Kan kita diberkati Tuhan luar biasa. Apa salahnya murah hati sama orang susah? Kalau dua-duanya punya tujuan serupa Yesus. Oh iya ya, mereka harus lihat Yesus. Jangankan roti sama air. Kita bikinin barbecue yuk, all you can eat. Gitu. Itu membuat pernikahan stabil. Abraham sama Sarah. Waktu si Sarah gini, Bram. Apa sih itu Hagar? Siapa tahu kembar 3 anaknya. Abraham kan bilangin sama Sarah. Sarah ingat tujuan pernikahan yang kedua itu keturunan ilahi. Walaupun Tuhan gak kasih anak jasmani, kan kita bisa punya anak-anak rohani. Susah amin ya kan. Karena lo punya tujuan. Orang kalau gak punya tujuan yang jelas pernikahannya ngawur aja. Ada masalah rusak aja, goyang aja. Nah sampai sini aman ya, saya gak harus bahas jauh.
Tujuan pernikahan kita serupa Yesus dalam hal karakter. Salah satunya kasih aja. Pokoknya goal saya sekarang gini dalam pernikahan. Saya harus sayang istri dan anak saya. Walaupun saya harus berkorban. Supaya mereka bisa lihat Yesus dalam hidup saya. Itu yang kita bangun. Lalu keturunan ilahi. Tugas saya adalah memuridkan anak saya. Sampai anak saya itu menjadi serupa Yesus. Teman-temannya lihat Yesus dalam hidupnya. Dia punya karakter Kristus dalam kehidupannya. Makanya saya harus memuridkan anak saya. Bagaimana saya bisa memuridkan anak saya kalau saya nggak dimuridkan? Makanya Pak Wemogi itu muridkan saya. Jadi saya bisa memuridkan Carissa. Pak Wemogi minggu lalu WhatsApp, Juan atur waktu ya, kita mau doa sama-sama keluarga. Oke Pak, hari Kamis nanti jam 11 siang kita ngumpul di rumah Papa doa. Papa siapin makan siang ya. Dia kalau papanya nggak ngajak doa kumpul sama-sama, dia harus muridin saya. Udah 82, ini 52 tahun ini. Udah tua gitu, kan tetap papa saya. Emang setelah 82 dia bukan papa saya, Om? Kan bukan. Yang masih papa angkat tangan? Tolong ya, ajak anak-anaknya kumpul doa. Baca firman. Selama masih papa, papa adalah imam. Imam harus memimpin anak dan istrinya di dalam Tuhan. Ini tujuan pernikahan. Kalau papanya nggak ajak doa, kalau papanya nggak ajak doa, temennya ajak dugem. Mendingan papanya ajak doa. Yang berikutnya tujuan pernikahan adalah untuk display kerajaan Allah. Saya lagi di mall. Aku kan orangnya cukup ramah lah ya. Kadang orang senyum saya senyum, orang angkat tangan saya angkat tangan. Siapa Det? Kata Carissa. Dia juga nggak tahu Ca. Cuma katanya mempersedikit orang kepahitan sama pendeta katanya. Nah sesaat di mall orang angkat tangan, minggu ini nih saya katakan juga. Mata saya kalau nggak pakai kacamata kan nggak lihat itu siapa kan. Jadi saya samperin dia. Siapa ya Pak ya? Oh enggak, mau nawarin mobil katanya. Jadi dia ada mobil. Dia ini mobil bagus sekali kata gini. Ya udah terlanjur high. Ya udahlah saya dengar ini bagus sekali Pak gini oke. Terus Tuhan ngajarin saya sesuatu. Sebelum orang beli mobil ada displaynya. Sebelum orang beli tas ada displaynya. Orang ke restoran mau makan sekarang ada daminya. Dan setelah kita makan karena lihat bagus banget ini mie-nya. Rasanya gak sesuai dengan displaynya. Tapi orang mau menikah gak ada displaynya. Pernikahan kayak gimana? Semua yang di film-film yang belum tentu benar. Yang mereka lihat setiap hari yang di rumah itu. Nah sekarang kalau pernikahan kita ini gak seimbang. Ntar satu mamanya darah tinggi, papanya banting pintu, mamanya panggil papanya monyet, papanya panggil mamanya setan. Terus dia bingung nih, gue nih keturunan siapa? Kebun binatang atau dunia halus? Kalau lagi sayang-sayang, kalau lagi itu ngeri sekali, papa 3 hari gak pulang. Gak ada kestabilan dalam rumah tangga. Kalau lagi pelit-pelitnya minta ampun. Kalau lagi royalnya minta ampun. Kalau lagi rohani sekali gak ke gereja 6 bulan gak ke gereja. Ini semua contoh di kebaktian lain. Displaynya gak jelas. Display itu menentukan loh. Bu, ya kan? Lebih enak di mall ada display atau rata semua kayak gini nih, tembok semuanya. Itu display itu urapannya kenceng, itu meningkatkan penjualan loh. Makanya sekarang banyak yang dipakai model-model itu orang Korea, karena film Korea lagi naik, diganti dari muka-muka bule itu supaya katanya orang Asia lebih konsumtif. Diganti style-stylenya nih. Yang sipit-sipit gini lagi laku nih. Oke, sampai sini dulu aman ya. Jadi pengen pernikahan kita stabil, tujuannya mesti jelas. Mau ada badai, mau ada tantangan, mau ada orang ketiga, dia tetap tujuan kita jelas kok. Ini tujuan pernikahan saya, gitu. Yang kedua, bagaimana membangun pernikahan yang seimbang. Nggak ada yang mulus, kita harus jaga balance itu. Sepakat akan nilai pernikahan. Dalam hidup itu ada yang namanya values. Kita pengen tahu apa yang paling berharga dalam hidup kita. Kita bisa lihat bagaimana kita menghabiskan waktu kita
Karena setiap hari orang dikasih 24 jam sama Tuhan. Lalu bagaimana kita habiskan tenaga kita habiskan pemikiran kita, apalagi kita habiskan keuangan kita, itu akan menunjukkan apa yang bernilai dalam hidup kita. Pertanyaan saya gini, keluarga kita bernilai enggak dalam hidup kita? Siapa yang bilang keluarga itu bernilai dalam hidup kita? Tanggung jawab lo, udah angkat tangan, jangan turunin. Udah, nomor berapa? Udah angkat tangan kan? Nomor berapa? Nomor 2. Oke, kalau sehari 24 jam, kasih berapa jam untuk keluarga? Jebak nih nanyanya. Ya nggak gitu juga. Ya udah, gue di rumah mulai besok. Siapa yang cari duit? 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 baca sama-sama, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi keluarga yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya cuma mau bahas sebetulnya begini. Tadi si Lot kan cinta Tuhan. Tuhan bilang, keluar Lot, nanti binasa loh, ayo taat. Tapi istrinya masih suka yang bernilai apa? Dunia yang di belakang. Kenapa? Karena yang dibangun dalam hidupnya mungkin yang dunia. Makanya kalau bangun pagi, Bapak Ibu lihat handphone dulu, lihat pesan ayam, pesan daging nih. Ntar siang gak dapat yang fresh nih ayamnya nih. Atau lihat harga saham dulu, atau baca Alkitab dulu. Alkitab setahun. Yang mana yang bernilai? Kita kalau ngobrol keluarga cuma ada waktu 1 jam. Setiap kali kita pergi makan malam, makan pagi, makan siang. Kan setiap orang waktunya beda. Yang kita bahas cuma liburan keluarga, gosipin orang, lambetura dan lain-lain. Yang kita bahas politik, ekonomi, atau kita ada bahas nilai firman Tuhan. Itu menentukan apakah nilai firman Tuhan penting atau tidak. Itu bisa kejadian seperti Lot dan tiang garam. Kalau kita nggak pernah bahas nilai firman Tuhan, jangan heran keluargamu goyang. Karena nggak ada yang dipegang. Makanya saya yakinkan setiap hari saya harus punya mesbah keluarga dengan istri dan anak saya. Saya harus tinggalkan satu nilai. Cak, hari ini kamu satu dulu dapat nilai 1 apa? Kalau dia nggak sempat baca, bilang, Dedi baca, Dedi dapat ini. Ini kita praktekkan. Kalau saya baca tentang kejujuran, kita harus bangun kejujuran. Sekarang di mobil bisa dipakai itu, apa? Yang alat suaminya tahu kemana. Di handphone bisa ketahuan kita kemana. Kemarin hari Jumat, ada apresiasi day di sekolah, orang tua harus datang. Kita cowok-cowok sepakat, kita nggak mau sekolah. Sekarang cowok-cowok, apalagi ganteng-ganteng gini nggak ke sekolah. Karena 2 minggu ini lagi hot kasus. Tapi kalau kita punya nilai, keluarga kita akan balance, dijaga oleh Tuhan. Yang lain pasti baca Alkitab semua, nggak tahu kasus. Ayo coba obrolan kita nanti aja habis makan siang. Kita ngobrolin apa? Itu yang bernilai bagi kita. Emas nih, tembus nih, rekor tertinggi nih. Kripto nih, apalah. Nggak ada yang salah. Tapi itu buat rumah tanggamu kuat, enggak. Bentar lagi anakmu sekolah, bentar lagi anakmu nikah, udah punya pacar. Kamu tanemin apa sama anakmu? Sepakati, ini nilai yang membuat pernikahan papa mama tuh kuat. Dari 24 jam yang Tuhan kasih, anakku udah mau pergi kuliah. Habis itu mungkin dia kerja, habis itu selamat malam om. Hilang 24 jam ini. Coba tolong film-filmnya cari yang berkualitas. Ini ada film bagus ya, saya nggak ada promo. Saya nggak kenal siapa ini. Ini dia bisa kasih 9 sih untuk values yang ada. Bapak Ibu mau latihan, nanti kan pulang. Pas makan siang coba tanya. Kamu tadi di Gilgal Kids belajar apa? That's the way to start. Untuk membangun apa yang dia lihat, oh bagi papa saya apa yang saya pelajarin penting. Dapat snack apa hari ini? Oh snacknya yang penting. Oh enggak snack sekarang. Jangan deh mau makan apa deh hari ini? Oh makan ya. First kalimat pertama yang keluar saat kita bangun. Apa yang kita ucapkan itu yang dia pikir oh itu penting dari papa saya.
Yang ketiga, yang terakhir, sepakat untuk menikmati pernikahan. Kalau kita pikir pernikahan selalu indah, kita salah. Menjalani pernikahan bersama Tuhan, itu yang akan indah. Izinkan saya di bagian terakhir membacakan janji nikah. Di hadapan Tuhan, gembala, keluarga besar, dan jemaat Tuhan sekalian, saya mengambil seseorang sebagai satu-satunya istri saya yang sah, dan berjanji untuk selalu mengasihi kamu sebagaimana Tuhan telah mengasihi jemaatnya, baik dalam keadaan kaya maupun tidak kaya. Kalau orang yang menikah dalam keadaan kaya, pesta yang wah, kita gak akan pernah ngalami saat kita mau makan gak punya uang. That's the real marriage. Sehat maupun sakit. Berapa sering saya antar istri saya ke rumah sakit. Kalau istri kita, suami kita selalu sehat, ada saatnya di mana saya ketemu suaminya udah pakai pampers. Saya ketemu bagaimana pria-pria harus banyak selingkuh ketika istrinya masuk masa menopause. Baik dalam keadaan senang maupun susah, dan dalam keadaan apapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali kematian. Ada satu karunia yang indah yang Tuhan kasih dalam hidup kita, yaitu karunia menikmati. Saya melewati banyak season dalam kehidupan. Kehidupan keuangan. Aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Aku tahu apa artinya sakit. Aku tahu apa artinya sehat. Hidup tuh gak bisa idealis, lurus, bagus. Itu AI. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Yang Tuhan kasih di sebelah kita, itu pasangan yang sempurna dari Tuhan. Saya mau kita pegang tangan pasangan kita di sebelah, dan dengar lagu ini. Dia yang terbaik yang Tuhan kasih dalam hidup kita. And God bless you.